Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat semua dan tetap semangat belajar bersama Bu Lutfi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, agar acara kita ini lancar, diberi kemudahan oleh Allah, ada baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk materi kali ini pemantapan dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Insya Allah kalian sudah beberapa orang sudah mengirimkan tugasnya. Antara lain yang sudah mengirimkan adalah apa saja ini ya. Coba Ibu lihat. Yang sudah mengirimkan baru 3 siswa ini, yaitu Bayu, Miko, dan Rama. Ya, yang lainnya Ibu tunggu ya. Dan sudah dinilai, nanti bisa dinilai. Nah, pemantapan kali ini adalah materi yang sudah Ibu share, yaitu tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ibu yakin kalian sudah menyimak materinya. Sebetulnya materi ini sudah Ibu share 2 hari yang lalu ya, supaya kalian bisa menyimak dulu sehingga nanti pada pembelajaran itu bisa enak, langsung bisa dimengerti ya. Oke, Ibu share screen dulu untuk materi kali ini ya. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat yang perlu kalian pahami nanti anak-anak, kamu harus melakukan langkah, ada 3 langkah ya. Ini menggambar ini tekniknya adalah masih tingkat dasar. Jadi masih butuh bantuan melengkapi tabel ya, kemudian butuh bantuan bidang koordinatnya harus kertas berpeta. Itu saya minta itu ya anak-anak ya, biar jadi nanti harus pakai tabel dulu, tapi nanti kalau sudah pertemuan selanjutnya insya Allah enggak usah tabel, bisa kalian pilih beberapa pasangan titik aja ya. Jadi yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan pasangan koordinat dengan melengkapi tabel. Jadi biasanya kalau tingkat dasar, tingkat pemula itu tabelnya sudah diisi ini harga X-nya, sudah ditentukan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada penentuan harga X, nanti kamu tentukan sendiri harga X-nya ya. Jadi harga X ini bebas anak-anak. Bebas, yang penting bisa nanti beberapa titik itu bisa dihubungkan akan membentuk kurva. Jadi untuk sementara ditentukan dulu. Contohnya ini Ibu sudah tentukan ya. Kita nanti menghitung bersama-sama. Kemudian setelah melengkapi tabel yang sudah diketahui, yang kedua menempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinat ya. Nanti ini ditempatkan titik-titiknya. Ini kan nanti muncul pasangan-pasangan koordinat gitu ya. Nah, pasangan koordinat ini digambar dalam bidang koordinat kartesius ya. Tinggal menghubungkan aja X, Y-nya ya. Kemudian langkah terakhir setelah titik-titik koordinat digambar, terakhir adalah dihubungkan titik-titik koordinatnya sehingga menjadi kurva mulus ya. Jadi kurvanya harus mulus. Kurva mulus berbentuk parabola. Nah, bentuk parabola ini kamu sudah tidak asing lagi. Parabola itu ada kalanya terbuka ke atas, ada kalanya terbuka ke bawah ya. Jadi kurva mulus harus mulus ya. Jangan sampai menggok-menggok ya. Jadi harus mulus gitu. Jadi menggambarnya hati-hati, harus bagus ya. Nah itu. Nah sekarang coba ini ada contoh soal. Kalian bisa menyiapkan kertasnya dan pulpennya untuk menghitungnya ya. Contohnya ini, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 ya. Nah ini seperti dalam latihan soalnya kan seperti itu kan, cuma ini titiknya banyak. Kalau latihan soal kan cuma 6 titik ya. Yuk kita hitung bersama ya. Ntar kita hitung untuk ini jika X-nya negatif 4. Sekali lagi ya, harga X-nya ini tidak terhingga anak-anak. Jadi pemilihannya terserah kita ya, cuma di sini Ibu tentukan aja. Kalau X-nya sama dengan negatif 4 ya, ini dihitung dalam kertas oret-oretan nantinya. Mohon maaf ini.
Ini kok enggak muncul ini anunya ini. Background-nya. Sebentar ya, ini internetnya agak rewel ya. Ibu pilih jenis penanya dulu. Oke, udah ya. Nah, kita akan mengisi nih ya, yang ini ya. Ini ditulis dalam kotak urat-uratan. Kalau X-nya sama dengan negatif 4, maka kita harus mencari nilai Y-nya dulu ya. Y itu didefinisikan sebagai X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Ayo kita masukkan harga X-nya ya. Ayo Bu Lutfi yang nulis, kalian dikte. Ini Min diisi 4 berapa? pangkat 2. Ya, min 4 pangkat 2. Terus dikurangi ini milik rumus ya. Dikurangi min 4. Iya. Terus dikurangi. Min 12. Yuk kita hitung. Min 16. 16. 16 apa min 16? 16. 16 dong ya, 16. Kemudian ini negatif ketemu dengan negatif perkalian menjadi apa? Jadi Plus. Plus, betul. Plus 4 dikurangi 12. Oke. Terus dihitung 16 ditambah 4 berapa? 20. 20 dikurangi 12. 8. 8. Oke. Nah, ini langsung isikan di sini aja. Sehingga titik koordinatnya adalah min 4,8 ya. Nah, seperti ini. Terus itu diisi ya. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 3, yuk kita hitung lagi. Negatif 3 sama dengan, yuk langsung Y sama dengan Min 3. min 3. Oke, terus dikurangi ya. Kurangi min 3. Terus Min 12. ya, sama dengan 9. oke. Plus Terus 3. iya. Terus Min 12. iya. Betul. Terus yuk. 12 kurangi 12. Ya. Hasilnya berapa langsung? 0. 0. Oke. Berarti nanti titiknya adalah min 3,0 ya. Nah. Terus ini diisi. Kalau min 2. Yuk, min 2 sekarang. Y sama dengan X sama dengan min 2 ya. Yuk. Min 2 pangkat 2. Oke. Dikurangi. Dikurangi min 2. Iya. Min. Dikurangi 12. Iya. 12. Berapa ini? 4 plus 2 min 12. Plus 2 min 12. Berapa hasilnya? Min 6. Oke. Min 12. Min 6 apa min 12? Min 6 ya. 6. Min 6 apa 6? Min 6. Berarti min 2, min 6 ya. Terus lagi. X sama dengan min 1. Yuk. Yuk. Min Kuadrat. Min. Terus yuk. 1. Bentar ya. Berapa ini? Min 1 1. ya. 1. Oke. Min Terus. 12. Iya. Betul. Terus. Sama dengan 1 plus 1 dikurangi 12. Oke. Berapa hasilnya ini? Min 10. Min 10. Oke. Gini ditulis lagi. Min 1,10 ya. Sekarang kalau X-nya 0. Yuk. Masa 0 ayo. Ini ditulis berapa lagi? 0 kuadrat. Min 0 ya. Min 12. Berapa hasilnya? Min 12.
min 12. Oke, hasilnya min 12 ya. Diisi di sini. 0, min 12. Terus lanjut. Yuk, kalau 1. Kalau 1 ini saya delete aja. Saya delete ya. X sama dengan 1. Yuk. Y sama dengan 1 pangkat 2 min 1. Oke, min 12. Berapa hasilnya ini? 1 pangkat 2? 1 min 1 min 12. Berapa hasilnya? Min 12. Min 12. Oke. Kita isi. Berarti ini 1 min 12 ya. Jangan sampai keliru ngitungnya. Nanti kalau keliru, bentuk parabolanya enggak berbentuk parabola ya. Nanti celetot-celetot bentuknya. Sekarang kalau 2 ya. Yuk, yang telaten aja. X sama dengan 2. Y sama dengan, yuk. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Min 2. Nah, terus? Min 12. Oke, yuk 2 pangkat 2. 4. 4. 4 Min 2 min 12. Berapa jadinya? Min 10. Min 10. Oke. Jangan ragu-ragu. 4 min 2 kan 2. 2 dikurangi 12 min 10 ya. Yes. Oke. Perhatikan ini. 2, min 10. Min 10 apa 10, nak? Min 10. Min 10 ya? Iya. Ini yang min 1 enggak keliru nih. Oh, ini min 1 Bu Lutfi keliru ya. Min 10 ya ini ya. Iya. Ya, yang ini keliru. Enggak ada minnya ya. Yang min 1, min 10 ini. Makanya kok enggak imbang. Nah, ini ya. Ini juga min 10. Nah, gini anak-anak ya. Cirinya parabola itu nanti ada angka yang sama ya. Jadi ini, perhatikan ini. Ini kan geraknya ini. 8 yang Y. Kamu fokus pada yang Y ya. Yang hasil perhitungan yang ini. Ini 8, kemudian ini 0, yang ini min 6, yang ini min 10, min 12. Nah, kalau ada yang sama, pasti nanti bawahnya sama. Ini min 12, ini min 12, ini pasti min 10. Jadi sama ya. Jadi nanti ini. Itu kalau hitungannya benar, pasti nanti dia akan imbang. Ini dengan ini ya. Cirinya parabola gitu, ini dengan ini. Imbang. Nah, pasti yang bawah ini, 3 itu pasti pasangannya dengan ini. 3 dengan min 6. Kalau enggak percaya nanti dihitung ya. Kalau X sama dengan 3. Coba kita hitung, kita buktikan. Kalau X sama dengan 3, apakah Y-nya nanti min 6? Itulah ciri parabola ya. Coba kita. Kalau X-nya 3, berarti kan 3 kuadrat gitu ya. Terus? Min 3. Min 3, oke. Min 12 ya. Min 12. 3 kuadrat? 9. 9 kurangi 3. Dikurangi 12. Coba dihitung. 9 kurangi 3? 6. 6 kurangi 12? Min 6. Min 6. Nah, pasti gitu ya. Itu pasti. Kalau hitunganmu tidak imbang, berarti kamu salah. Ada yang salah ngitungnya. Ya, itu cirinya ya. Jadi kalau 4 berarti pasangannya dengan berapa kalau 4? 0. 0. Ya. Kalau 5? 8. 8. Ini pasti sudah. Jadi seperti itu. Itu ciri dari harga Y pada parabola. Seperti itu. Pasti imbang dia. Masalahnya apa? Masalahnya nanti bentuknya. Nah, bentuknya parabola kan begini kan. Nah, ini. Gini atau gini kan. Ya. Nah, ini nanti ini, titik ini dengan ini nanti imbang. Sama nanti ini posisinya. Ini dengan ini sama. Ya. Harga Y-nya itu sama. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu lihat, oh ini imbang, berarti insya Allah ini sudah betul hitungannya ya. Baru setelah yakin betul, ini digambar dalam bidang koordinat. Ya. Oke, Ibu siapkan bidang koordinatnya dulu. Ini sudah Ibu siapkan. Bentar ya, saya ganti yang ini. Nah, bidang koordinatnya sudah Ibu siapkan ya. Oke. Titiknya tadi yang pertama min 4,8 ya.
Jadi ini digambar. Min 4,8 posisinya di sini ya. Min 4,8 ya, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua berapa? Min 3,0 ya. Jadi yang kedua tadi titik min 3,0 di sini ya. Jadi caranya gitu. Bentar ya. Nah. Kemudian titik yang ketiga min 2, min 6 ya. Jadi min 2, min 6 di sini. Yang ketiga titiknya min 1, berapa tadi? Min 10 ya. Min 10. Ya. Kemudian 0, min 12 nanti di sini. 0, min 12 ini di sini ya. Nih. Kemudian titik berikutnya 1, min 12 ya. Ini di sini. Kemudian berikutnya adalah 2, min 10. Ini 2, min 10 di sini. Ya. Makanya ini imbang kan? Ini dengan ini. Nanti ini dengan ini di sini nanti. Ini titik ini nanti dengan ini ya. Pasti nanti 3, berapa? Min 6 ya. Jadi ini. Nah, imbang kan? Ini berpasangan ya. Kemudian titik berikutnya 4,0. Ini. Terakhir 5,8. Nah, seperti ini. Ya. Jadi melihat posisi dari titik-titiknya, ini kalau dihubungkan nanti pasti akan berbentuk parabola. Nah, dalam menghubungkan titik-titik, hati-hati anak-anak untuk ini, titik ini dengan ini. Ini biasanya banyak yang salah ya, siswa itu. Langsung dihubungkan seret gini, garis lurus. Tidak boleh. Parabola itu cirinya harus mempunyai puncak. Sehingga menggambarnya ini harus diruncingkan gini. Jadi gambarnya harus ada tekuannya gini ya. Ada lengkungannya, lengkungannya ada puncaknya ya. Oke, supaya jelas nanti gambarnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi perhatikan, nah ini dihubungkan titik-titiknya menjadi kurva mulus anak-anak ya, yang mulus. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Perhatikan ini. Antara titik 0, min 12 dengan 1, min 12 tidak boleh langsung seret gini. Ada siswa yang ngerjakan langsung seret, saya kurangi nilainya ya. Dikurangi 2 nanti dapat 98 ya. Eman. Jadi harusnya ada puncaknya gini. Dan ini titik-titiknya harus nampak. Ada yang gambar itu sepertinya enggak nampak titik-titiknya. Enggak digambar titik-titik, langsung digambar lengkung gitu ya. Jadi harus nampak. Jadi seperti ini. Kemudian grafiknya itu enggak berhenti sampai di sini tapi dilanjutkan ke atas. Agak sedikit dilebihkan gitu ya. Jadi nampak akan berbentuk parabola. Seperti ini anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah Halo. bisa, Bu. Nah, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, Ibu tambahi sedikit informasi tentang menggambar sudah fix ya, sudah ngerti ya, sudah paham ya. Cara gambar gampang ini cuma tempatkan. Kemudian di soal latihan ada pertanyaan tentukan titik potong grafik dengan sumbu X ya. Ini namanya titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi titik min 3,0 kalau di sini dengan titik 4,0 ini namanya titik potong dengan sumbu X, grafik dengan sumbu X, berpotongan di sini. Kemudian yang terakhir kan ada pertanyaan, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti yang ini anak-anak. Ini sumbu Y-nya, ini grafiknya. Berarti titik potongnya nanti 0, min 12 ya. Jadi ini. Nah, titik potong grafik dengan sumbu Y ini tergantung nilai C pada persamaan fungsi kuadratnya ya. Ini persamaan fungsi kuadratnya kan ini anak-anak. Ini tulisan yang kecil kelihatan ya. Di zoom aja itu HP-nya biar kelihatan. Ini ada Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Nah, ini adalah titik potong pada sumbu Y. Jadi 0, min 12. Tergantung ini anak-anak. Jadi apapun ini fungsinya, kamu lihat untuk mencari titik potong grafik dengan sumbu Y, kamu hanya melihat harga C-nya aja. Kalau C-nya 4 ya nanti 0,4. Kalau C-nya 5, 0,5 gitu ya. Nah, seperti itu. Udah ya. Kemudian ini perlu Ibu sampaikan, ini sudah selesai masalah ini. Ibu beri sedikit ya info tentang ini. Saya share screen dulu tentang ini anak-anak. Ini ada hal yang menarik ya tentang grafik fungsi. Nah, perhatikan ini anak-anak. Ini ada grafik fungsi ya.
Perhatikan kalau fungsinya kan ini AX sama Y sama dengan AX plus BX plus C ya. Nah ini kalau A-nya berubah, ini bisa kamu amati ya. Ibu animasi ya, animasi A-nya. A-nya Ibu rubah ya. Ibu rubah, kamu lihat nilainya nanti. Masuknya itu gambar grafiknya itu bagaimana. Kok enggak bisa ini? Bentar ya. Oke. Enggak mau ini. Apa karena ini ya? Oh ini ada, oh ini belum disilang. Oke. Bentar. Ini kalau kita animasikan yang A, nah perhatikan ini geraknya. Ya. Jadi kalau A-nya berubah seperti ini gerak grafiknya ya. Nah, seperti itu. Ini grafiknya kalau A-nya negatif seperti ini. Jadi A-nya negatif, perhatikan ini perubahannya A. Kalau A-nya negatif, ternyata grafik terbuka ke bawah. Ini posisi A positif kalau ini. Perhatikan ini 9,8,7, ya. Nanti grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi kalau koefisien E kuadratnya itu positif, grafiknya terbuka ke atas. Kalau negatif pas gini, ini terbuka ke bawah karena A-nya negatif ya. Seperti ini. Nah sekarang kalau A-nya 0 gimana? Coba Ibu pasang kalau A-nya 0. Jadi Ibu ketik ini A-nya 0 ya. Ibu enter. Menjadi apa dia? Kalau A-nya 0, bentar ya. Oh, ini masih bergerak, stop dulu ya. Stop. Ibu kasih misalkan A-nya ini Ibu kasih 0 ya. Bentar. 0. Nah, kalau A-nya 0 ternyata grafiknya itu bukan bentuk parabola anak-anak, tapi berupa garis lurus. Sehingga terjawablah kenapa sih A-nya kok enggak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya 0 ternyata grafiknya berupa garis lurus bukan berupa parabola. Jadi dia bukan fungsi kuadrat lagi. Itu yang Ibu tekankan di sana ya. Sekarang kalau animasi B, B-nya Ibu anu ya, B-nya Ibu mainkan ya. Ini tetap 1 biar berbentuk parabola, enggak 0 lagi. Nah, seperti itu. Kalau B-nya Ibu animasikan ya. Nah, geraknya seperti itu. Bentuk grafik seperti itu ya. Bentuk grafik itu tetap terbuka ke atas, cuma nanti posisinya pusat ini berubah-ubah ya. Jadi seperti ini kalau B-nya dianimasikan. Jadi hanya bergeser seperti ini aja. Ya ini kalau B-nya dirubah-rubah nilainya. A dan C tetap ya. Nah itu. Oke. Stop. Sekarang kalau animasi C, C-nya dianimasi. Ya. Nah, ternyata kalau C-nya dianimasi, dia akan menggeser-geser ke bawah. Jadi C-nya tergantung ya. Ini tombol stopnya kok habis ini. Jaringannya ini. Nah, seperti itu. Ini kalau C-nya berubah ya. Oke, anak-anak ini sedikit info. Ini sudah Ibu sharekan, diselipkan di di video pembelajaran yang sudah kalian baca itu, kalian lihat ya. Insya Allah ini sudah sama alat peraganya seperti ini. Demikian anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan tah? Enggak ada ya. Kalau enggak ada, cukup sekian dulu. Sebentar lagi waktunya apa? Ini kalau C-nya berubah. Perhatikan ini. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri sekian dulu anak-anak. Ibu stop share dulu. Oke, jangan lupa ya di screenshot ya. Coba videonya dinyalakan semua, enggak apa-apa meskipun enggak pakai seragam. Akan Ibu foto. Kita foto bersama-sama. Ya. Ayo, mana ini wajahnya? Masa wajahnya Bulut Wito yang kelihatan? Chelsea, gimana kabarnya Chelsea? Baik ya. Salman, oke. Senyum ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Iya, senyum.
Oke. Oke anak-anak, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.